probabilitas kejadian suatu objek tanpa pengembalian. Jadi konsepnya seperti ini, distribusi hipergeometrik. Misalkan ada suatu populasi besar, yang itu kita simbolkan sebagai N besar ya. Nah, suatu populasi itu memiliki objek baik dan juga objek yang berkategori cacat. Kita simbolkan yang berkategori baik sebagai K kecil, dan juga yang cacat sebagai N besar dikurangi K. Nah, kemudian kita ambil sampel acak dari N beli. Sampel acak yang kita simpulkan sebagai N kecil, dengan syarat N kecil harus kurang dari, sama dengan, atau sama dengan N besar. Nah, ternyata di N kecil ini sendiri itu terdiri dari objek baik dan juga objek cacat. Nah, kita simbolkan yang objek baik sebagai X kecil dan juga objek cacat sebagai N kecil min X. Nah, oleh karena itu distribusi hipergeometrik ini yaitu mencari peluang dari X kecil tadi. X kecil tadi objek baik dari N kecil yang merupakan sampel acak dari N besar. Seperti itu. Next. Kemudian di sini PDF-nya itu bisa kita lihat peluang dari X dengan parameter N besar, N kecil, dan juga K kecil sama dengan kombinasi dari K kecil dan X kecil dikali kombinasi dari N besar dikurangi K kecil dan N kecil dikurangi X kecil dibagi kombinasi dari N besar dan N kecil. Kemudian CDF-nya, karena distribusi hipergeometrik adalah variabel diskrit, maka kita menggunakan sigma. Jadi sigma dari fx tadi yang merupakan peluang X dengan parameter N besar, N kecil, dan juga K kecil. Nah, bisa dilihat sendiri rumusnya. Ya. Kemudian N besar itu sebagai ruang sampel tadi, kembali ya. N besar tadi sebagai ruang sampel tadi, populasi tadi, kemudian N kecil sampel acak yang diambil dari N besar, kemudian K itu sebagai objek yang berkategori baik dari N besar, yaitu populasi, dan X itu sebagai objek baik dari sampel acak N kecil. Begitupun N besar dikurangi K sebagai cacat, kategori cacat di N besar, dan juga N kecil dikurangi X sebagai kategori cacat di N kecil. Next. Kemudian nilai ekspektasinya yaitu N kecil dikali K kecil bagi N besar, dan juga varians N kecil kali K bagi N dikali N dikurangi K dibagi N besar dikali N besar kurangi N kecil dibagi N besar kurangi 1. Untuk selanjutnya contoh soal distribusi hipergeometrik akan dijelaskan oleh Saudari Rahma. Nah, untuk definisi selanjutnya adalah contoh soal dari distribusi hipergeometrik. Misalkan dari 6 kontraktor jalan, 3 diantaranya telah berpengalaman selama 5 tahun atau lebih. Jika 4 kontraktor dipanggil secara acak, berapa probabilitas bahwa 2 kontraktor telah berpengalaman selama 5 tahun atau lebih? Yang pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui populasi atau N besar adalah 6. K kecil atau jumlah objek baik pada populasi atau N besar adalah 3. N kecil atau sampel acak dari populasi atau N besar yaitu 4. Dan X kecil atau objek baik dari sampel acak adalah 2. Ditanya peluang dari 2 dengan parameter 6, 4, dan 3. Penyelesaiannya yaitu dengan memasukkan yang telah diketahui tadi ke dalam rumus PDF
yaitu populasi dikurangi jumlah objek baik, kombinasi dari populasi dikurangi jumlah objek baik dari sampel acak dikurangi jumlah objek yang berhasil dari sampel acak dikali dengan kombinasi dari jumlah objek yang berhasil dari populasi dan jumlah objek yang berhasil dari sampel acak dibagi dengan populasi dibagi dengan kombinasi dari populasi dan sampel acak. Setelah dimasukkan dan dihitung, akhirnya ketemu 0,6. Jadi, probabilitas bahwa dua kontraktor telah berpengalaman selama 5 tahun atau lebih sebesar 0,6. Selanjutnya adalah distribusi hipergeometrik negatif yang akan dijelaskan oleh Aula. Distribusi hipergeometrik negatif itu definisinya adalah menggambarkan probabilitas ketika pengambilan sampel dari populasi terbatas tanpa penggantian, di mana setiap sampel dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Kategorinya itu kayak lulus sama gagal, pria wanita, bekerja atau tidak bekerja, berhasil atau enggak, kayak gitu. Nah, terus berbeda dengan distribusi hipergeometrik standar yang digambarkan jumlah keberhasilan dalam ukuran sampelnya itu tetap. Dengan kata lain, distribusi ini itu kemungkinan X keberhasilan dalam sampel dengan tepat di R kegagalan. Nah, untuk pengaplikasiannya, hipergeometrik negatif ini sebenarnya sangat langka. Nah, kemarin itu saya searching di papernya Rohan Dalpalto dari Universitas Nevada itu, dia memaparkannya itu pengaplikasiannya itu di gaming, estimasi populasi ukuran sama estimasi proporsi. Tapi untuk pembahasan di kelompok kami nanti, soalnya itu dibikin sendiri. Nah, ini untuk rumus yang PDF sama CDF-nya. Buat yang PDF-nya itu peluang dengan parameter X, N besar, N kecil, dan R itu kombinasi S kecil per E ditambah R dikurangi 1 sama X, terus dikalikan kombinasi dari N besar dikurangi R kecil dikurangi X sama N min X dibagi kombinasi dari N besar sama N. Nah, untuk X sendiri itu adalah bisa 0, 2, 3, sampai N. Di mana keterangannya itu N itu merupakan ruang sampelnya dan N kecil itu jumlah kategori sukses dari ruang sampel N besar tadi. Terus yang R itu jumlah kegagalannya, terus yang X itu jumlah keberhasilan yang diamati. Nah, untuk yang fungsi PDF-nya, kumulatifnya itu ya kumulatif dari fungsi PDF yang tadi. Nah, untuk parameter nilai ekspektasinya itu ada R kali N dibagi N besar dikurangi N kecil ditambah 1. Terus untuk variansinya itu Rn dikalikan N plus 1, terus dikalikan N besar min N kecil min R plus 1, habis itu dibagi N besar dikurangi N kecil plus 1 kuadrat, dikalikan N besar min N kecil plus 2. Untuk penjelasan simbol-simbolnya di yang slide pertama tadi. Nah, untuk contoh soalnya ini bakal dijelasin sama Roma. Untuk contoh soal negatif hipergeometrik, misalnya ada 10 bola dalam sebuah kotak. Nah, ada 4 bola merah sama 6 bola biru. Dari 10 bola ini akan diambil 5 buah bola biru dengan cara mengambil 1 buah bola secara acak sebanyak 7 kali dan tanpa pengembalian. Berapa peluang pengambilan bola ke-7 merupakan bola biru kelima? Jadi kan ada 10 bola dalam satu kotak. Nah, itu diambil satu per satu bola secara acak sebanyak 7 kali pengambilan dan tanpa dikembalikan lagi. Yang ditanyakan itu berapa peluang pengambilan bola terakhir atau bola ke-7 itu merupakan bola biru yang kelima. Jadi N-nya kan tadi kategori sukses dari N.
N-nya kan, N besar kan populasi. Jadi, N kecilnya itu bola biru. Kategori sukses dalam populasi itu kan tadi bola biru, jadi N-nya 6. N besarnya 10. X-nya, nah X-nya ini kan jumlah sukses yang diamati.